menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini ada berita yang cukup lucu sekali sih menurut saya. Rizal Ramli, 2 tahun lagi saya menjadi presiden. Saya akan batalkan proyek IKN. Jika Rizal Ramli menjadi presiden akan membatalkan proyek IKN. Padahal proyek IKN juga sudah disetujui anggota DPR RI, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Sudah sah dan juga legal. Kira-kira Rizal Ramli mau menjadi presiden? Parpol siapa yang akan memilih Rizal Ramli untuk jadi presiden? Apalagi besok juga PT-nya juga tetap 20%. Jadi akan sulit sekali untuk Rizal Ramli dicalonkan sebagai calon presiden Republik Indonesia. Dan sekarang ini juga rakyat Indonesia sudah cerdas dalam memilih calon pemimpin Indonesia. Nah, ini bahkan Ruth Sitompul juga malah mentertawakan berita tersebut. Haha, aku tertawa termehek-mehek. RR, tolong eling, kasihan deh. IKN pembangunannya sudah mulai berjalan. Sekarang 2020 dan 2024 sudah mulai pindahan. Bangun-bangun, jangan mimpi terus. Pak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, dilawan merdeka. Kira-kira komentar-komentar dari Ruth Sitompul mendukung RR untuk menjadi presiden apa enggak ya? Yuk kita lihat. Kalau Rizal Ramli 2 tahun lagi jadi presiden, IKN mau dibatalkan. Terus Rizal Ramli mau ngantor di mana? Perbaiki dulu lafal R kalau mau nyapres. Haha, Wak Rizal mau jadi presiden, emang siapa yang nyalonin dan siapa juga yang mau pilih? Bang Ruth Sitompul biarkan dia si RR berhalusinasi atau mimpi di siang bolong. Jangan dikagetkan, ntar dia lupa nggak pakai celana dalam. Lagian Bang Ruth Sitompul, saya nggak sudi punya presiden yang nggak bisa ngomong huruf R. Jadi menteri saja nggak becus, apalagi jadi bos menteri. Pikir, dimana bedanya halu sama pikun ya? Halu ini Pak Tua, ngomong aja nggak jelas mau jadi presiden ILC kali. Teruslah bermimpi biar kamu bahagia Rizal Ramli. Ya memang Rizal Ramli dari dulu kayaknya memang ngebet kepengen menjadi presiden. Itu mulai dari tahun-tahun sebelumnya juga seperti itu. Bahkan sekarang malah semakin halu aja. Ya berhalusinasi. Bahkan jika tahun 2024 jadi presiden akan membatalkan proyek IKN. Ya membatalkan proyek IKN tidak semudah itu. Apalagi pembangunannya sudah mulai di tahun ini. Ya semoga saja pemilihan presiden di tahun 2024 bisa melanjutkan proyek IKN sehingga pembangunannya bisa berlanjut hingga selesai proyeknya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. 2 tahun lagi saya jadi presiden, saya akan stop IKN. Ekonom senior yang belakangan merangkap menjadi pengamat politik nasional, Rizal Ramli kembali mengkritisi rencana pemindahan ibu kota negara IKN dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Menurutnya, proyek tersebut hanya akan menghambur-hamburkan anggaran. Pelansir dari Hops ID, jaringan suara.com, melalui data yang diterimanya, Rizal Ramli mengatakan, tahap pertama pemindahan IKN baru memerlukan dana sekiranya 600 triliun lebih. Nominal tersebut dinilai terlalu besar untuk menanggung proyek yang menurutnya tidak terlalu penting. Tahap pertama IKN ini akan menganggarkan hampir 600 triliun. Nah, bayangkan itu. Jadi, itu cuma mau meroyek doang, ujar Rizal Ramli dikutip dari Hops ID pada Sabtu 5 Februari 2022. Parahnya lagi, menurut Rizal, jumlah tersebut kemungkinan besar tak akan dipakai untuk keperluan yang seharusnya. Sebab kata dia, pasti ada sekian persen yang masuk ke kantong pribadi. Mumpung masih 2 tahun lagi, ada duit 600 triliun di sektor itu. Pengalaman di Indonesia minimum 20%, 120 triliun. Bahkan markup-nya lebih kadang-kadang. Di banyak proyek pembangunan infrastruktur ini bisa 30% tuturnya. Rizal Ramli menduga IKN dibangun bukan untuk masyarakat lokal, melainkan untuk warga asing yang ingin membuka usaha atau tinggal di kawasan tersebut. Jadi, mau ada manfaat atau enggak, mau ditinggali atau enggak IKN-nya, mereka tidak akan peduli. Dan jangan-jangan negara lain yang duduki IKN dengan cepat. Jadi, saya ya mohon maaf, ini proyek mengada-ngada, diadakan supaya bisa dapat proyek ungkapnya. Meski demikian, Rizal mengingatkan publik untuk jangan khawatir. Sebab jika ada Pilpres 2024 nanti, dirinya menang, dia berjanji akan membatalkan proyek besar tersebut. Tapi kalau tidak pun, ini kan cuma 2 tahun lagi. Nanti presidennya yang baru insya Allah Rizal Ramli, kita batalin proyek mengada-ngada ini, ujar Rizal.
Diketahui Direktur Political and Public Policy Study Jerry Mashi membela ekonom Rizal Ramli soal pernyataan jika Rizal menjadi presiden maka dirinya akan membatalkan Undang-Undang Ibu Kota Negara IKN di Kalimantan Timur. Pernyataan Rizal tersebut sampai ditanggapi politisi Ruth Sitompul. Wajar, saya kira jika Rizal Ramli menjadi presiden dirinya akan membatalkan Undang-Undang IKN Nusantara, ujar Jerry kepada wartawan pada Rabu 26 Januari 2022 yang lalu. Dia menilai ucapan Rizal layak dipercaya sebab menurutnya perkataan dan tindakan Menko Maritim di pemerintahan Gus Dur itu berdasarkan prinsip dan keilmuan yang dipelajari. Dia telah mengkaji secara ilmu eksakta dan ilmu terapan. Selama ini ucapan Rizal banyak terbukti, bukan hanya isapan jempol, kata dia. Jerry menilai Ruhut hanya membela Presiden Jokowi seperti dia dulu pasang badan untuk SBY saat masih di Demokrat. Seharusnya Ruhut semakin bijak dan dilarang untuk menyerang pribadi seseorang yang memberikan argumen dan masukan yang konstruktif, tanda Jerry. Sebelumnya, Rizal Ramli memberikan kritikan kepada Presiden Joko Widodo. Dia mengkritik soal mekanisme pencarian kepala otorita IKN Nusantara yang ditunjuk langsung oleh Presiden. Dia berpendapat bahwa aturan tentang pemerintahan di Indonesia tidak mengenal pemimpin wilayah dipilih melalui mekanisme penunjukan langsung. Dalam pasal 9 Undang-Undang IKN, tertulis bahwa IKN Nusantara dipimpin oleh kepala otorita yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR RI. Rizal Ramli mengaku akan menganulir Undang-Undang IKN apabila dia terpilih menjadi kepala negara. Bahkan Ruth Sitompul berkilah ada ambang batas presiden atau presidential threshold. Ini orang makin sableng aja. Siapa yang mau memilih dia? Ujar Ruhut dikutip pada Senin 24 Januari. Tahu nggak? Untuk jadi calon presiden itu jelas harus dipilih 20% partai politik. Sambung mantan kader Partai Demokrat itu. Ruhut bahkan menyebut Rizal Ramli sedeng yang artinya kurang waras. Partai politik mana yang mau memilih orang sedeng kayak dia? Tegas saya katakan, ujar Ruhut lagi. Dia menyarankan Rizal Ramli agar tidak banyak berharap maju sebagai capres 2024. Jadi sudahlah Rizal Ramli, jangan berhalusinasi terus. Kalau berhalusinasi terus, kasihan saya lihat dia, ujar Ruhut. Rizal Ramli sebelumnya mengkritik keras ke Presiden Joko Widodo soal mekanisme penunjukan kepala otorita IKN Nusantara. Rizal Ramli mengatakan aturan tentang pemerintahan di Indonesia tidak mengenal pemimpin wilayah dipilih melalui mekanisme penunjukan langsung. Nanti dia, Jokowi, berhenti menjadi presiden. Kami batalkan undang-undang IKN tersebut, ujar Rizal Ramli. Diketahui juga mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli kembali menyita perhatian publik karena cuitan di akun Twitternya. Ekonom senior itu baru-baru ini meminta dukungan dari masyarakat untuk maju sebagai calon presiden di tahun 2024 nanti. Dalam cuitan tersebut, Rizal Ramli menyebutkan janji-janji yang akan diwujudkan jika ia terpilih menjadi presiden kelak. Tak tanggung-tanggung, Rizal Ramli juga menjanjikan Indonesia akan menjadi negara yang kuat dan berjaya di Asia. Jika kawan-kawan ingin Indonesia berubah dari demokrasi kriminal menjadi demokrasi yang bersih dan amanah, ingin Indonesia yang lebih adil dan makmur, kuat dan berjaya di Asia, tulis Rizal Ramli dikutip dari suara.com pada Senin 29 November 2021 yang lalu. Rizal Ramli juga menyertakan formulir yang bisa diisi secara daring oleh orang-orang yang berniat mendukungnya. Tolong berikan dukungan kepada Dr. Rizal Ramli dengan isi form ini, sambungnya. Menanggapi hal tersebut, aktivis Niko Silalahi lantas memberikan tanggapan. Ia mengaku bersedia memberikan KTP sebagai wujud dukungan pada Rizal Ramli. KTP-ku untuk Rizal Ramli dan akan berjibaku berjuang bersamanya merebut demokrasi yang dibajak oligarki. Bersama kita bisa mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di negeri ini, tulis Niko. Niko menyebut dukungan terhadap Rizal Ramli adalah sikap yang ia tunjukkan untuk negeri. Ia menilai Rizal Ramli memiliki keberanian untuk membangun negeri ini. Ini sikapku untuk negeri ini. Mendukung Bang Rizal Ramli yang memiliki keberanian dan tulus membangun negeri sudah menjadi kewajibanku. Harapan untuk negeri yang sejahtera akan selalu hadir. Namun hanya segelintir orang yang berani bertarung untuk mewujudkan harapan itu, tulisnya lagi. Saya dukung perjuanganmu, Pak RR. Saya tahu Pak RR waktu di pemerintahan berani sekali menentang kebijakan yang tidak pro rakyat, ujar warganet lain yang mendukung niat Rizal Ramli berlaga di Pilpres 2024. Meskipun banyak yang mendukung, namun ada juga beberapa warganet yang menanggapi niat Rizal Ramli dengan nada sinis.
Hanya sekedar saran, sebaiknya dimulai dari pencalonan ketua RT dulu. Takutnya jadi ketua RT aja gak kepilih, komentar salah satu warganet. Ujung-ujungnya ketahuan juga kalau selama ini Ceriwis hanya mau menjadi presiden. Maaf pak, parpol mana yang udah siap dukung Anda? Sahut warganet lainnya.